Nah, Ibu Yana, by the way, jangan tenang-tenang, Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Ada yang bisa kasih tahu saya tidak soal kenapa kebencian Ibu Koni terhadap Bapak Jokowi dan keluarga itu sangat besar, sangat dalam. Bahkan mungkin bukan cuma Bapak Jokowi dan keluarga, tapi hampir semua pejabat tablik di negeri ini dibenci. Sampai-sampai presiden pun mungkin dibenci sama beliau. Kalau yang saya ketahui, Ibu Koni itu marah-marah seperti ini karena beliau ditolak menjadi Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari berbagai jalur, gitu. Padahal kan hak mengangkat menteri dan memberhentikan menteri itu kan hak prerogatif presiden terpilih kan. Ya sakit sih kalau ditolak, cuman kan ini jabatan menteri. Kompetensi dan integritas perlu dipertimbangkan juga kan sebelum memilih, gitu. Kalau menurut saya sih perempuan ini harus ditangkap loh, karena dia tidak nasionalis. Dokumen negara yang menyangkut kepala negara, walaupun itu Pak Jokowi mantan, dia tidak boleh simpan di luar. Dia itu tidak boleh menjelekkan negaranya sendiri. Dia harus angkat-angkat derajat negaranya. Dia tidak boleh seperti ini. Perempuan ini saya cari tahu kenapa dia begitu benci sama Jokowi. Ternyata dulu suaminya itu korupsi 17,6 miliar. Dan suaminya itu datang minta bantuan ke Jokowi. Dianya ini, Koni ini datang ke Iriana nggak berkutik, nggak mau bantu. Lalu Jokowi juga bilang, yang berurusan dengan hukum saya nggak bisa bantu. Jadilah dia sakit hati sama Jokowi dan suaminya di penjara. Itulah kenapa dia bergabung dengan barisan sakit hati. Apalagi dia gabung dengan partai yang musuhnya, yang udah patah hati dengan Jokowi, yang sakitnya di sini. Dia juga ikut sakit hati. Jadi menurut saya perempuan ini harus ditangkap. Saya pernah ketemu sama dia di seminar, dia sebagai narasumber. Oh, orangnya cantik, pintar waktu itu. Tapi sekarang saya udah nggak simpati lagi lah. Orangnya ini, perempuan ini harus disingkirkan dari negara ini biar negara ini aman. Ya. Nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaya Suparman mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri alias Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marganusapala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara?
Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo, dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga, di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik. BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini rame dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu, dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih mungkin ya, Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi, kira-kira enak apa enggak apemnya. Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat